Salam sejahtera, kita berjumpa di pembelajaran seni budaya dan prakarya. Sebelum kita memulai pengalaman di kedua mata pelajaran ini, terlebih dahulu akan saya jelaskan latar belakang dari dua pelajaran ini. Pendidikan seni budaya penting kita pelajari karena keunikannya, kebermaknaannya, dan kebermanfaatannya terhadap kebutuhan perkembangan kita yang terletak pada pemberian pengalaman estetik dalam bentuk kegiatan berekspresi atau berkreasi dan berapresiasi melalui pendekatan belajar dengan seni, belajar melalui seni, dan belajar tentang seni. Hal ini tidak kita temukan atau kita dapati di pembelajaran bidang studi yang lainnya. Pembelajaran seni budaya bertujuan agar kita memiliki kemampuan untuk memahami konsep dan pentingnya dari seni budaya, kemudian mampu untuk menampilkan sikap apresiasi terhadap seni, lalu mampu menampilkan kreativitas melalui karya seni. Sedangkan manfaat yang akan kita peroleh adalah dengan belajar seni budaya, kita akan memperdalam pemahaman tentang rasa indah pada umumnya dan pada kesenian itu sendiri pada khususnya. Kemudian memperluas pengetahuan dan menyempurnakan pengertian tentang unsur objektif yang membangkitkan rasa indah pada manusia dan faktor-faktor yang berpengaruh pada pembangkit rasa indah tersebut. Lalu untuk memperluas pengetahuan dan menyempurnakan pengertian tentang unsur-unsur subjektif yang berpengaruh atas kemampuan manusia menikmati keindahan. Lalu dengan belajar seni budaya kita akan memperoleh rasa cinta terhadap kesenian dan kebudayaan bangsa pada umumnya, serta akan mempertajam kemampuan untuk mengapresiasi kesenian dan kebudayaan bangsa lain juga yang dapat mempererat hubungan antar bangsa. Dan masih banyak manfaat lain yang dapat kita peroleh. Ruang lingkup mata pelajaran seni budaya adalah seni rupa yang mencangkup keterampilan dalam menghasilkan karya seni rupa murni dan terapan. Lalu seni musik yang mencangkup kemampuan untuk menguasai olah vokal, memainkan alat musik, berkarya, dan mengapresiasi karya musik. Lalu seni tari itu mencangkup keterampilan gerak berdasarkan eksplorasi gerak tubuh dengan bunyi dan tanpa rasangan bunyi, berkarya dan berapresiasi terhadap gerak tari. Lalu seni teater yang mencakup keterampilan olah tubuh, olah pikir, dan olah suara. Baik, sekarang kita akan menyimak sedikit gambaran tentang pembelajaran prakarya. Pembelajaran prakarya kita lakukan untuk mengembangkan pengetahuan dan melatih keterampilan kecakapan hidup berbasis seni dan teknologi yang berbasis ekonomis. Lalu untuk melatih kemampuan ekspresi kreatif untuk menuangkan ide dan gagasan yang dirasionalisasikan secara teknologis sehingga menghasilkan apresiasi teknologi terbarukan, hasil ergonomis dan aplikatif dalam memanfaatkan lingkungan sekitar. Sedangkan tujuan pembelajaran kita adalah untuk memampukan kita berekspresi kreatif melalui keterampilan teknik berkarya ergonomis, teknologi, dan ekonomis. Melatih keterampilan mencipta karya berbasis estetis, artistik, ekosistem, dan teknologis. Lalu melatih memanfaatkan media dan bahan berkarya seni dan teknologi melalui prinsip ergonomis, higienis, tepat, cekat, cepat, ekosistemik, dan metakognitif, dan menghasilkan karya
jadi maupun apresiatif yang siap dimanfaatkan dalam kehidupan, maupun bersifat wawasan dan landasan pengembangan apropriatif terhadap teknologi terbarukan dan teknologi kearifan lokal, serta menumbuh kembangkan jiwa wirausaha melalui latihan dan pengelola penciptaan karya, berproduksi, mengemas, dan usaha menjual berdasarkan prinsip ekonomis, ekosistemik, dan ergonomis. Sedangkan ruang lingkup yang akan kita pelajari dalam mata pelajaran prakarya yaitu yang pertama adalah kerajinan, yaitu hasil karya tangan dengan fungsi estetik maupun praktis atau daya guna. Kemudian menumbuhkan wawasan toleransi sosial serta social corporateness, memulai pemahaman karya orang lain. Lalu juga proses berangkai dan membutuhkan kesabaran dan ketelitian serta penuh toleransi. Yang kedua adalah bidang rekayasa, yaitu usaha memecahkan permasalahan kehidupan sehari-hari dengan berpikir rasional dan kritis sehingga menemukan kerangka kerja yang efektif dan efisien. Rekayasa artinya perancangan dan rekonstruksi benda ataupun produk untuk memungkinkan penemuan produk baru yang lebih berperan dan daya guna. Prinsipnya adalah mendaur ulang sistem, bahan serta ide yang disesuaikan dengan perkembangan zaman atau teknologi terbarukan. Yang ketiga adalah bidang budidaya, yaitu suatu kerja yang berusaha untuk menambah, menumbuhkan, dan mewujudkan benda maupun makhluk agar lebih besar, bertumbuh, dan berkembang menjadi banyak. Lalu konsep cultivation tampak pada penyatuan diri dengan alam dan pemahaman tumbuhan atau binatang. Manfaat edukatif dari budidaya ini adalah untuk pembinaan perasaan, pembinaan kemampuan memahami pertumbuhan dan menyatukan dengan alam, menjadi pribadi yang berpikir sistematis namun manusiawi dan penuh kesabaran. Dan terakhir adalah bidang pengolahan. Pengolahan artinya membuat, menciptakan bahan dasar menjadi benda produk jadi agar dapat dimanfaatkan atau digunakan. Prinsip kerja pengolahan adalah mengubah benda mentah menjadi produk matang dengan mencampur, memodifikasi bahan tersebut. Lalu manfaat dari pembelajaran prakarya pengolahan ini adalah untuk pengembangan kepribadian, melatih rasa yang dapat dikorelasikan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, demikian gambaran sekilas tentang mata pelajaran seni budaya dan prakarya. Tetap semangat dan mari kita selalu menjaga kesehatan dan taat pada prokes dan selalu berkarya. Terima kasih.